Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Kali ini kita akan berbicara tentang masih melanjutkan episode kedua dari nasihat-nasihat yang mengandung 3 himbauan dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang ini kitab, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisiril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal pokok dalam kehidupan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, pertama, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Yang kedua, dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Ketiga, dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada hambanya adalah penciptaan mereka dari tiada menjadi ada dan membebaskan mereka dari kekufuran menuju cahaya Islam. 3 hal yang melalaikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pertama, betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan, padahal ia sedang diuji. Yang kedua, betapa banyak orang yang mendapat pujian, padahal ia sedang diberi cobaan. Yang ketiga, betapa banyak manusia yang aibnya ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ia terperdaya oleh dunia. Tiga tugas orang yang berakal. Nabi Daud alaihissalam pernah berkata, telah diwahyukan kepadaku dalam kitab Zabur. Tugas orang berakal adalah tidak menyibukkan diri, kecuali dalam 3 hal berikut. Pertama, menyiapkan bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Yang kedua, mencari biaya untuk kehidupan dunia. Yang ketiga, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Tiada bekal yang paling bermanfaat untuk kehidupan akhirat kecuali amal yang soleh. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, dan hendaklah seseorang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Tentu saja dengan cara yang halal, sebab mencari rizki halal itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. 3 perkara penyelamat dan 3 perkara perusak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara yang menyelamatkan dari siksa Allah, 3 perkara yang merusak, 3 perkara yang meninggikan derajat di akhirat, dan 3 perkara yang menghapus dosa.
Tiga hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah adalah: pertama, takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Yang kedua, hemat, baik saat tidak mempunyai apa-apa maupun saat berkecukupan. Yang ketiga, adil, baik saat ridha maupun saat dibenci. Tiga hal yang merusak adalah: pertama, terlalu bakhil atau pelit. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, bangga terhadap diri sendiri. Tiga hal yang meninggikan derajat di akhirat adalah: pertama, mengucapkan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak. Yang kedua, memberi makan bagi tamu dan orang yang lapar. Yang ketiga, sholat malam, yaitu tahajud pada pertengahan malam saat manusia lelap menikmati nyenyak. Adapun tiga hal yang menghapus dosa adalah: pertama, menyempurnakan wudhu meskipun cuaca sangat dingin. Yang ketiga, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Tiga kepastian dalam hidup. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati. Cintai siapa saja, tetapi engkau pasti berpisah dengannya. Beramallah semaumu, tetapi engkau pasti mendapat balasannya." Setiap hamba akan diberi balasan atas amalnya. Jika amal itu baik, akan dibalas dengan pahala di surga. Sebaliknya, jika amal itu buruk, pasti akan dibalas dengan siksa di neraka. Tiga golongan yang dinaungi arsy. Nabi SAW bersabda, ada tiga golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya pada hari di saat tak ada naungan selain naungannya, yaitu: pertama, orang yang tetap menyempurnakan wudhunya sekalipun dalam kondisi sulit atau pada saat cuaca sangat dingin atau yang lain. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, pergi untuk menjalankan sholat jamaah atau i'tikaf pada malam yang gelap. Inti dari pesan hadis ini bukan terletak pada kondisi gelapnya malam, melainkan perjuangan gigih seseorang dalam melawan rasa malas, takut, dan yang lain untuk menjalankan sholat berjamaah atau i'tikaf. Dan yang ketiga, pemberi makan orang yang lapar. Tiga sebab Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim pernah ditanya, sebab apa Allah menjadikanmu kekasihnya? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, karena tiga perkara, yaitu: satu, aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah selainnya. Kedua, aku tidak pernah mengkhawatirkan rizki yang telah ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aku tidak makan di sore maupun di pagi hari kecuali bersama tamu. Bahkan suatu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berjalan sejauh 1-2 mil hanya untuk mencari orang yang akan diajak makan bersama.
Tiga cara menghilangkan kesusahan. Sebagian hukama mengatakan ada tiga cara menghilangkan kesusahan, yaitu: satu, mengingat Allah; yang kedua, menemui para wali Allah; yang ketiga, mendengar nasihat hukama. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti memperbanyak zikir dengan membaca la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan: wahai zat penolong orang merana yang berdoa, wahai zat pengabul doa orang kesulitan yang memohon, wahai zat yang maha bijaksana pada orang durhaka yang bermaksiat, wahai zat yang mencukupi orang yang mengutamakan ridhonya daripada dunia. Aku memohon kepadamu agar dapat meraih sesuatu yang tak dapat kurai kecuali dengan pertolonganmu. Aku memohon kepadamu agar terhindar dari bahaya yang tak dapat kutolak kecuali dengan kekuatanmu. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang mengandung kesehatan dan kesehatan yang mengandung kebaikan, berkat rahmatmu, wahai Tuhan paling penyayang. Ya mu'itha kulli mahluf nadahu, wa ya mujiba kulli mudtarin da'ahu, wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu, wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, as'alukal usula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika, wa daf'u ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatika, wa as'aluka khairatan fiha afiyatun, wa afiyatun fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimaksud dengan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keterangan ini adalah para ulama dan orang-orang yang soleh. Adapun yang dimaksud dengan ucapan hukama adalah penjelasan atau keterangan mereka yang menganjurkan kebaikan bagi dunia juga akhirat. Tiga pertanda sifat buruk. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tokoh dari kalangan tabi'in, berkata, pertama, siapa yang tidak memiliki adab baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama makhluk, berarti dia tidak berilmu. Yang kedua, siapa yang tidak sabar, berarti agamanya kurang bagus. Yang ketiga, siapa yang tidak mempunyai sifat wara' atau menjauhkan diri dari hal-hal haram dan syubhat, maka dia adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, kesabaran itu berlaku dalam tiga hal. Pertama, sabar menghadapi musibah dan kezaliman. Yang kedua, sabar bertahan dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, sabar menjalani perintah-perintah fardu. Tiga nasihat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang lelaki Bani Israel pergi menuntut ilmu. Berita itu pun sampai ke telinga Nabi mereka. Lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Tatkala dia datang memenuhi panggilan, sang Nabi berkata,
Wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin memberimu 3 nasihat yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, yaitu: pertama, takutlah kepada Allah baik saat sendiri maupun di tempat ramai. Yang kedua, peliharalah ucapanmu, jangan sampai berkata kepada orang lain kecuali ucapan yang baik. Yang ketiga, perhatikanlah makananmu, pastikan engkau memperolehnya dengan cara yang halal. Begitu beratnya nasihat-nasihat tersebut, lelaki tadi mengurungkan niatnya untuk pergi menuntut ilmu. Hal itu dikarenakan dia belum sanggup untuk berada jauh dari sang nabi. Tiga syarat ilmu bermanfaat. Telah diriwayatkan bahwa dahulu ada seorang lelaki Bani Israel. Ia memiliki 80 peti yang penuh dengan kitab dan telah dibacanya. Namun ironisnya, dia belum mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya agar disampaikan kepada lelaki pengumpul kitab tersebut. Sekalipun engkau mengumpulkan banyak ilmu, engkau tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali setelah engkau mengamalkan 3 perkara. Pertama, jangan mencintai kesenangan dunia, sebab ia bukanlah tempat bagi orang-orang beriman untuk menerima balasan pahala. Yang kedua, jangan berteman dengan setan, sebab ia bukanlah teman bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, jangan menyakiti seseorang, sebab menyakiti orang lain bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman. Tiga permohonan Abu Sulaiman Ad-Darani. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah. Sementara itu, Ad-Darani adalah nisbat dari tempat kelahirannya di Daran, sebuah desa di Damaskus, Suriah. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah. Abu Sulaiman pernah bermunajat, "Wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena dosaku, aku menuntut ampunanmu, karena ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku sebab kebakhilanku, aku menuntut kemurahanmu. Wahai Tuhanku, jika engkau melempar aku ke neraka, aku akan beritahu semua penghuni neraka bahwa aku mencintaimu. Ilahi, la in talabtani bi dhanbi la adlubannaka bi afwika, wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bisakhaika, wa la in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka." Tiga tanda manusia paling bahagia. Dikatakan, manusia paling bahagia adalah yang memiliki, pertama, hati yang sadar bahwa Allah senantiasa bersama
dimanapun dia berada. Yang kedua, raga yang sabar dan tangguh menjalani kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap qanaah atau ridho dengan apa yang diperolehnya sebagai anugerah dari Allah dan tetap tenang jika hilang dari kepemilikannya. 3 hal penyebab kebinasaan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian karena 3 hal, yaitu pertama, terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Tiga golongan yang beruntung. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau adalah seorang penasihat yang ketika itu ucapannya sangat didengar dan dinanti-nanti, terutama tentang ma'rifat. Beliau merantau ke Balkh atau Persia dan menetap selama setahun. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya di Naisabur hingga meninggal. Beliau meninggal pada tahun 258 Hijriah. Perkataan beliau adalah, sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Yang ketiga, meraih ridho Tuhannya sebelum dia menemuinya. Yang dimaksud meninggalkan kesenangan dunia ialah menggunakan harta kekayaan untuk berbagai kebaikan sebelum harta itu habis sia-sia. Yang dimaksud membangun kubur adalah mengerjakan amal soleh yang dapat membuatnya nyaman di alam kubur. Adapun yang dimaksud meraih ridha Tuhannya adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian, setelah kematiannya, dia menghadap Tuhannya dalam keadaan diridhoi. 3 sunnah yang harus dipelihara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang tidak menjalankan 3 hal berikut. Pertama, sunnah Allah. Kedua, sunnah Rasulnya. Dan ketiga, sunnah para wali, dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya apa yang dimaksud dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjawab, sunnah Allah adalah menyembunyikan rahasia. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ditanya lagi tentang maksud sunnah Rasulnya. Beliau menjawab, sunnah Rasulnya adalah bersikap ramah kepada sesama. Dalam sebuah syair disebutkan, bersikaplah seolah-olah engkau rumah mereka ketika engkau ada di rumah mereka, dan bersikaplah seolah engkau bumi mereka saat berada di bumi mereka. Kemudian tatkala ditanya tentang maksud sunnah para wali, dia menjawab, sunnah para wali adalah sabar menghadapi perlakuan yang menyakitkan hati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan,
umat-umat sebelum kalian juga biasa saling menasihati dan saling berkirim surat dengan saling mengingatkan pada 3 hal, yaitu pertama, siapa yang beramal untuk tujuan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi urusan agama dan dunianya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki lahirnya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah dengan melakukan amal secara ikhlas, tidak ria dan juga ujub, maka dia akan memperbaiki hubungan orang itu dengan sesama manusia. Siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dicintai seluruh makhluk. 3 sikap manusia sempurna. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, 1. Jadilah manusia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Berkaitan dengan hal di atas, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah mengatakan, seandainya engkau berjumpa seseorang dan mengetahui dirinya lebih utama dari dirimu, hendaklah engkau berkata dalam hati, orang ini benar-benar lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah. Seandainya yang engkau temui anak kecil, katakan dalam hati, anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat maksiat kepadanya. Tidak diragukan lagi, pasti dia lebih baik dariku. Seandainya yang engkau temui orang yang sudah tua, katakan dalam hati, orang ini telah menyembah Allah lebih dulu dariku. Seandainya yang engkau temui adalah orang alim, katakan dalam hatimu, orang ini telah diberi apa yang belum aku peroleh. Dia telah menerima apa yang belum aku dapat. Dia telah mengetahui apa yang tidak aku ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya. Seandainya yang kau temui itu orang bodoh, katakan dalam hati, orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku durhaka kepadanya beserta pengetahuanku. Aku tidak mengetahui bagaimana Allah akan mengakhiri umurku dan umur orang ini. Siapa yang husnul khatimah dan siapa yang su'ul khatimah. Seandainya yang engkau temui orang kafir, katakan dalam hati, aku tidak mengetahui. Bisa jadi dia akan memeluk Islam, lalu mengakhiri kehidupannya dengan amal soleh. Sebaliknya, bisa jadi aku yang terjerumus dalam kekafiran, lalu mengakhiri seluruh hidupku dengan amal yang buruk. Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, pengarang kitab ini, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang suka membeda-bedakan orang lain
karena status sosial, pangkat, keturunan, ataupun kekayaan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Untuk mudah menetapi sikap seperti yang dianjurkan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, sebagian ulama membiasakan doa seperti ini. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang hina menurut pandangan diriku, tetapi diperhitungkan menurut pandangan manusia. Demikianlah yang bisa disampaikan, diambil dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan di sana sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.